Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Kali ini saya sengaja menemui lagi pegawan hukum, advokat yang sudah sangat senior, Pak Jeremias Lemek, SH. Karena saya mengenal beliau ini sudah cukup lama dan saya terus terang gelisah dengan dinamika hukum belakangan ini yang ada di Indonesia. Selamat berjumpa Pak Jerry, panggilan Pak Jerry ya, saya biasa memanggil. Bagaimana Pak Jerry, menurut Anda sekarang ini apa yang harus dilakukan oleh generasi muda advokat sekarang ini menghadapi konstelasi hukum di Indonesia belakangan ini, Pak? Ya, saya kira Mas, kalau kita bicara soal penegakan hukum itu kan banyak faktor yang menentukan. Ya. Itu masalah undang-undangnya, masalah manusianya, masalah budayanya, ya, masalah penegak hukumnya, gitu. Kalau mau hukum ini ditegakkan, menurut hemat saya, yang paling utama dulu faktor lain, faktor budaya, faktor aturan, faktor macam-macam itu diperlukan. Tapi yang paling diutamakan sekarang ini kan soal penegak hukum, kan? Penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, polisi. Ya. Kenapa mereka ini perlu istilah saya diperhatikan secara serius? Karena baik buruknya hukum itu kan itu ditentukan oleh penegak hukum itu sendiri, kan. Jadi the man behind the law, kan? Ya. Ya. Jadi kalau pengacaranya juga sekarang ini kan, ya Mas tahu, ya sudah orang lebih takut pengacara ya daripada takut pencuri sekarang ini. Ya. 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 Orang lebih takut juga ya penegak hukum daripada takut pencuri. Karena labelnya kan label berdasi, berseragam, bertoga, itu kan label, kan. Tapi kelakuannya kan tunggu dulu, gitu. Jadi menurut saya penegak hukumnya ini harus dibenahi betul. Mulai dari mana pembenahannya? Rekrutmen, terutama pengacara. Semua orang sekarang ini tidak jelas sekolahnya, tidak jelas apanya, bisa jadi pengacara. Seolah-olah profesi pengacara itu profesi tempat menampung orang-orang yang pensiun, orang-orang yang sekolahnya nggak benar, tapi modalnya kan modal nekat. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kalau zaman saya dulu kan memang untuk dari pengacara itu nggak gampang, karena rekrutmennya, pengawasannya oleh pengadilan tinggi, kan gitu. Oleh pengadilan tinggi. Jadi kalau ada pengacara nakal, lapor ke pengadilan tinggi. Ini sebenarnya baik, karena jangan diharapkan kalau pengacara nakal lapor di Dewan Kehormatan Etik, ya sama ada jeruk makan jeruk. Di organisasi profesi itu. Organisasi profesi, jeruk makan jeruk. Abang ngadilin teman sendiri. Ya nggak mungkin lah. Dia tegas, ya dah. Itu. Jadi kalau menurut saya ini harus dibenahi betul.
pertama rekrutmen pengacara ini harus ketat, ya, bahwa ada ujian yang dilakukan oleh organisasi profesi. Advokat ini kan sudah banyak organisasinya kan. Ya. Rekrutmen ini juga sudah masing-masing organisasi tentukan ukurannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau menurut saya bolehlah organisasinya banyak organisasi advokat, tapi kode etiknya itu harus satu. Iya. Dan yang pegang di Dewan Etik itu harus benar-benar orang yang punya integritas. Jangan pengacara yang nakal tadinya riwayat diangkat jadi penasehat, diangkat jadi Dewan Kode Etik, Dewan Kehormatan Kode Etik. Nah, ini kan berbahaya. Ya. Itu untuk pengacara, ya. Juga untuk profesi lain. Ya, hakim Mas, itu kunci terakhir kok penegakan hukum. Kalaulah pengacara, polisi, jaksa atau pengusaha itu nakal, tapi kalau hakimnya itu jujur, tegas, adil, tidak akan terjadi kok proses transaksional itu kan. Ya, ibarat saya mau jual batik ke Mas Argo. Kalau Mas Argo bilang, oh saya tidak suka batik, nggak akan terjadi transaksi. Ya. Jadi hakim itu pengaman terakhir penegakan hukum. Oleh karena itu rekrutmen hakim, apalagi hakim agung, itu jangan main-main. Ya, jangan main-main. Hakim agung itu nasib manusia ada di tangan dia. Ya. Ya. Sekarang ini kan boleh, oh ada komisi yudisial untuk ada kok DPR. Ya semuanya kita tahu lah itu ya. Ya. Kita tahu, masyarakat tahu semua transaksional semua itu hanya ada yang dari masalah atau hakim-hakim agung kita tidak perlu sebut nama. Ya. Jadi kalau dulu untuk hakim agung itu Mas, waktu Adi Andoyo mereka itu dulu, waktu Bismar Siregar itu, Benyamin Mangkudilaga dan lain-lain orang-orang hebat itu, tidak ada pakai seleksi seperti sekarang ini, main komisi lah, main DPR lah, tidak ada. Transaksional ya. Iya. Dulu di Mahkamah Agung itu sudah ada SOP-nya kok. Ya. Jadi rata-rata dulu hakim agung itu orang-orang yang terbaik, ilmunya dan moralnya juga baik. Kalau mereka sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, atau Surabaya, atau pengadilan yang besar Semarang misalnya, itu sudah ada tiket kok untuk jadi hakim agung. Gak ada seleksi-seleksi. Jadi hakim agung, Mahkamah Agung itu punya pedoman baku. Mereka melihat orang itu mulai dari PN-nya, PT-nya, di PT, ya. Jadi mereka lihat dari hasil putusan, dan mereka diam-diam melakukan eksaminasi putusan, tapi tidak dikoar-koar seperti sekarang. Ya. Dan itu kata Adi Andoyo dulu dan Benyamin Mangkudilaga. Mereka bukan gelar doktor, gelar profesor, bukan. Tapi mereka lebih dari profesor pengetahuannya, bahasa asingnya, ya toh. Itu dulu. Jadi sekarang ini sulit saya mendapatkan jurisprudensi yang canggih dari Mahkamah Agung. Ya, kita lihat kan kasus Tom Lembong ini juga kan. Kok bisa-bisanya hakim itu mengaitkan dengan
kebijakan Tom Lembong itu sifatnya kapitalis. Itu apa itu? Ya. Hakim itu harus berpijak pada bukti, ya, harus berpijak pada bukti, Ya. ya, sama hati nuraninya dia sebagai kendali terakhir kan. Ya. Ya, itulah yang disebut itu keyakinan hakim Ya. yang muncul dari hati nurani. Ya. Nah itu. Sekarang ini kalau ada hakim yang nakal malah diproses lebih rendah ya. Ya. Banyak contoh itu kita lihat semua. Justru sebenarnya kalau mau Mahkamah Agung itu mau negakkan betul kebenaran keadilan itu, kalau hakim main mata terlibat skandal, itu hukumnya itu taruh di 20 tahun, ya, supaya yang lainnya juga nanti mikir-mikir kan gitu. Ya. Ya. Jadi bukannya malah di Mahkamah Agung dikurangi di putusan-putusannya 6 tahun. Heran. Misalnya kasus OC kan, kasus OC Kaligis. Ya toh. OC malah dihukum 10 tahun, wong hakimnya itu malah dihukum berapa tahun itu? 6 tahun kali. Ya. Ya. Juga kasus Nur Hadi. Ya. Wah, itu betul-betul nangis kita ini kan. Ya, kita yang tahu tentang hukum ini kan nangis. Ya. Ya, kok bisa begini? Ya. Seharusnya hakim-hakim itu kalau dia nakal putusannya itu 20 tahun. Ya. Ya, 20 tahun, nggak main-main. Itu juga pengacara yang nakal-nakal itu harus dihukum berat. Ya. Karena penegak hukum ya. Penegak hukum. Jaksa juga gitu, seperti kasus si Urip Artalita dulu itu, Ya. itu dikasih 20 tahun. Saya pikir juga wah ini sudah mulai bagus ini. Ya. Tapi ternyata makin kesini makin lain. Ya. Ya. Ya, begitu juga polisi nakal itu harus dihukum berat. Ya. Ya, terutama bukan nakal di bidang lain, Ya. nakal di bidang penegakan hukum ini yang bersangkutan dengan penegakan hukum, yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tentu termasuk misalnya ada anggota polisi yang korupsi misalnya, Ya. ya toh, itu harus dihukum berat. Ya. Karena dia menyandang gelar penegak hukum. Ya. Kepada siapa lagi rakyat ini mengadu kalau penegak hukumnya sudah ngaco? Ya. Ya. Oke Pak Jerry, sampai di situ dulu. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Jerry. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.